就是我的主人。 Donghua, kata yang mungkin masih asing buat sebagian orang. Padahal ini adalah sebutan untuk animasi asal Tiongkok yang sebenarnya punya potensi besar. Tapi kenapa ya Donghua masih kalah pamor dibandingkan anime Jepang yang sudah mendunia? Padahal secara kualitas, gambar dan cerita, beberapa Donghua udah nggak kalah lagi. Yuk kita bahas alasannya apa saja. 对超凡人的世界一无所知。 Buat yang nggak tahu Donghua itu apa, Donghua adalah istilah yang digunakan untuk menyebut animasi asal Tiongkok. Secara harfiah, Donghua berarti animasi dalam bahasa Mandarin. Jadi Donghua itu sebenarnya sama seperti anime dari Jepang, hanya beda negara asal dan ciri khas budayanya. Anime memang sudah lama menjadi bagian dari budaya pop global. Sejak era kejayaan Naruto, Dragon Ball hingga One Piece, pengaruh budaya Jepang sudah sangat kuat dan akrab di kalangan penonton internasional, termasuk Indonesia. Cerita-cerita dari anime sering membawa nilai-nilai universal seperti persahabatan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Hal-hal yang mudah relate dengan kehidupan sehari-hari ini bikin penonton jadi lebih mendalam. Sementara itu, Donghua animasi asal Tiongkok masih berjuang untuk mendapatkan perhatian yang sama luasnya. Budaya Tiongkok dalam Donghua sering menampilkan elemen khas seperti dunia kerajaan kuno, teknik kultivasi, dan alam spiritual yang dipenuhi makhluk mitologi. Bagi sebagian penonton dari luar negeri, terutama yang belum terbiasa konsep ini, bisa terasa asing dan sulit dipahami. Perbedaan pendekatan cerita dan latar budaya inilah yang membuat Donghua belum sepopuler anime. Namun, bukan berarti Donghua tidak punya potensi. Dengan visual yang kini semakin bagus dan cerita yang mulai lebih variatif, Donghua perlahan-lahan mulai membangun tempat di hati penonton global, terutama bagi mereka yang ingin sesuatu yang baru dan berbeda dari anime pada umumnya. Kebanyakan Donghua masih kurang dalam penyediaan subtitle berkualitas, bahkan kadang tidak ada versi Inggris resminya dibandingkan dengan anime yang langsung dapat subtitle multibahasa atau bahkan dubbing. Hal kecil ini bikin audiens enggan menonton Donghua karena merasa nggak nyaman atau bingung. Salah satu alasan kenapa anime jauh lebih dikenal dibandingkan Donghua adalah soal akses menontonnya. Anime punya dukungan platform besar seperti Netflix, Crunchyroll, hingga Mus Asia di YouTube secara rutin mengunggah episode baru secara legal dan cepat. Dan dengan subtitle berbagai bahasa ini, bikin penonton dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, bisa menikmati anime dengan mudah dan nyaman. Sedangkan Donghua masih menghadapi tantangan besar di berbagai distribusi. Banyak judul Donghua yang hanya tersedia di website berbahasa Mandarin yang tampilannya sangat membingungkan bagi penonton internasional. Bahkan sebagian besar hanya bisa diakses lewat situs bajakan karena tidak tersedia di platform resmi dengan subtitle yang layak. Akibatnya, meskipun ada minat untuk menonton, banyak penonton jadi kesulitan menemukan dan mengikuti Donghua secara konsisten. Keterbatasan akses inilah yang jadi salah satu penghalang utama perkembangan Donghua di pasar internasional. Padahal, jika didukung platform legal dan mudah diakses seperti anime, Donghua punya potensi besar untuk bersaing dan meraih lebih banyak penggemar dari berbagai belahan dunia. Jujur aja, Donghua jarang banget masuk ke trending topik atau viral di media sosial. Berbeda dengan anime yang sering dibahas dijadikan meme, fan art, bahkan teori-teorinya di Twitter atau TikTok. Ini karena komunitas penggemar anime sudah besar dan aktif banget. Sementara itu, fandom Donghua masih kecil dan belum sekuat itu. Jarang ada diskusi ramai atau konten kreatif yang bikin Donghua jadi bahan obrolan. Akibatnya banyak orang gak tahu Donghua yang bagus kayak gimana, karena kurang terekspos di media sosial. Beberapa Donghua seperti Soul Land atau The King Avatar punya dunia dan istilah yang rumit. Sistem kultivasi dan dunia spiritualnya kadang bikin bingung penonton awam. Sementara anime lebih fleksibel, dari yang ringan kayak Dr. Stone sampai yang berat kayak Steins Gate, semuanya ada di anime. Beberapa Donghua punya ratusan episode dengan kualitas anime yang naik turun. Penonton zaman sekarang lebih suka cerita padat dan cepat selesai, apalagi kalau animasinya nggak konsisten. Dibandingkan dengan anime yang bahkan 12 episode saja bisa bikin booming kayak Chainsaw Man. Seperti yang kita tahu, anime punya jangkauan genre yang sangat luas, mulai dari slice of life, romance, horror, isekai, sampai sport. Semuanya ada dan disajikan dengan beragam gaya. Inilah yang bikin anime bisa bikin menarik penonton dari berbagai kalangan dan usia.
karena selalu ada cerita yang sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan Donghua hingga saat ini sangat didominasi oleh genre aksi, fantasi, dan kultivasi. Dengan latar dunia spiritual, teknik bela diri, dan setting kerajaan kuno ini semakin menarik, dan genre seperti ini belum tentu cocok untuk semua orang. Penonton yang lebih suka cerita ringan seperti drama sekolah, komedi romantis, atau kisah kehidupan sehari-hari akan kesulitan menemukan Donghua yang sesuai dengan selera mereka. Kurangnya variasi genre inilah yang jadi salah satu tantangan bagi Donghua. Tapi kalau ke depan Donghua mulai berani bereksperimen dengan genre lain, bukan gak mungkin Donghua juga bisa berkembang seperti anime yang dikenal kaya cerita dan bisa dinikmati siapa saja. Meskipun Donghua masih kalah populer dibandingkan anime, bukan berarti tidak ada yang bersinar. Beberapa judul mulai mendapatkan perhatian global seperti Link Click, The King Avatar, atau Donghua ini berhasil menarik perhatian karena punya kualitas animasi yang keren, alur cerita yang kuat, dan karakter yang relatable. Bahkan beberapa diantaranya sudah tayang di platform besar seperti Netflix atau Blibli Internasional. Ini menunjukkan bahwa Donghua sebenarnya punya potensi besar untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Hanya saja butuh waktu, promosi yang tepat, dan dukungan platform yang memadai agar karya-karya ini bisa menjangkau lebih banyak penonton. Dengan semakin banyaknya Donghua berkualitas yang muncul, bukan tidak mungkin kedepannya Donghua bisa menjadi bagian dari arus utama budaya pop global, asal terus konsisten, mudah diakses, dan punya komunitas yang tumbuh seperti anime. Jadi sebenarnya bukan berarti Donghua itu jelek atau kalah kualitas dari anime Jepang. Banyak faktor yang bikin Donghua belum terkenal anime, mulai dari perbedaan cara distribusi yang terbatas sampai adaptasi pasar yang belum maksimal. Semua ini berpengaruh ke seberapa mudah orang mengenal dan menikmati Donghua. Ya begitulah dari pembahasan ini. Kalau kalian suka video pembahasan kayak gini, jangan lupa subscribe. 改変した。だが結果に